Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak 3A yang tangguh dan kreatif. Sudah siap untuk belajar hari ini? Oke, marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini kita akan belajar pembelajaran 4 dan 5, masih di tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 3, menyayangi tumbuhan. Silakan anak-anak membuka halaman 99. Pembelajaran 4. Yang pertama, kita akan mempelajari muatan PPKN. Kita akan mempelajari tentang hak anak di rumah. Hak anak di rumah. Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban, termasuk juga anak. Hak adalah segala sesuatu yang harus diterima. Hak diperoleh setelah melaksanakan kewajiban. Contoh hak anak di rumah yaitu dikasihi oleh orang tua, diberi makan dan minum, diberi pendidikan, dan lain-lain. Menjaga keseimbangan hak dan kewajiban merupakan pengamalan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan di bawah ini ya. Nomor 1. Segala sesuatu yang harus diterima disebut hak. 2. Anak berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tua. 3. Bermain dengan teman adalah contoh hak anak. 4. Hak dan kewajiban harus dilakukan secara seimbang. 5. Sebelum mendapatkan hak, kita harus melakukan kewajiban. Silakan anak-anak menulis seperti contoh dari Bu Ranum ya. Kemudian yang B, tulis B jika benar dan S jika salah. Nomor 1. Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban. Benar. Anak tidak memiliki kewajiban apapun. Salah. Ya. Seorang anak juga memiliki kewajiban. Kewajibannya apa? Ya, kewajibannya menghormati orang tua, membantu orang tua, dan kewajiban anak sebagai pelajar adalah belajar. Nomor 3. Hak diperoleh setelah melakukan kewajiban. Benar. Hak harus lebih besar dari kewajiban. Salah. Antara hak dengan kewajiban ini harus seimbang. Nomor 5. Diberi pendidikan adalah hak anak. Benar. Oke, kalau sudah kita lanjutkan halaman 100. Di halaman 100 kalian lihat ya, di sini ada gambar A dan gambar B. Gambar manakah yang termasuk hak anak di rumah? Yang mana ya yang termasuk hak anak di rumah? Yang pertama ini gambar anak sedang makan bersama keluarga. Yang ini gambar anak sedang belajar. Yang merupakan hak anak di rumah adalah gambar A. Mengapa kita memilih gambar yang A? Karena salah satu hak anak adalah mendapatkan makanan yang bergizi ya dari orang tuanya. Sementara kalau yang B ini adalah kewajiban anak, yaitu belajar.
Kemudian bawahnya kita tulis ya, pengertian dari hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang harus diterima. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan. Kemudian untuk muatan PJOK, ini kemarin sudah dijelaskan oleh Bu Indah waktu Zoom ya. Permainan boy-boyan. Nah, ini silahkan nanti anak-anak bisa membaca sendiri ya, sampai di halaman 102. Nah, sekarang muatan bahasa Indonesia. Daftar pertanyaan wawancara berfungsi untuk mengarahkan pelaksanaan wawancara agar tidak menyimpang dari tema yang sudah ditentukan sebelumnya. Aturan dalam menyusun pertanyaan wawancara antara lain sebagai berikut. 1. Pertanyaan harus disesuaikan dengan topik dan tujuan wawancara. 2. Setiap pertanyaan hanya mengandung satu hal. 3. Pertanyaan harus efektif dan mencukupi, artinya mampu memberikan informasi yang dibutuhkan. 4. Kalimat pertanyaan harus singkat dan jelas. 5. Bila perlu, sebelum digunakan, diskusikan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang dibuat dengan orang yang memahami masalah yang akan ditanyakan. Nah, kemarin anak-anak pernah ya membuat daftar pertanyaan untuk wawancara. Nah, sekarang kita akan membuat kalimat tanya dari kata tanya yang sudah ada di sini. Bu Ranum sudah memberi contoh seperti ini ya. Anak-anak boleh membuat kalimat yang lain silakan. Tapi kata tanya yang ada di sini ini ditulis di depan sendiri ya. Bukan di belakang tapi di awal kalimat. Oke. Kita mulai ya dari nomor 1, menggunakan kata tanya apa. Apa yang harus kita lakukan untuk merawat tanaman? Nah, jangan lupa anak-anak ya, untuk membuat kalimat tanya, di akhir kalimat ini harus ada tanda tanya. Ya. Oke. Nomor 2, siapa? Siapa yang memanen padi di sawah? Kemudian nomor 3, menggunakan kata tanya kapan. Kapan waktu yang tepat untuk menyiram tanaman? Nomor 4, menggunakan kata tanya mengapa. Mengapa tanaman harus dipupuk? 5, menggunakan kata tanya bagaimana. Bagaimana cara memangkas tanaman? Nah, silahkan ya. Anak-anak boleh menulis seperti yang Bu Ranum contohkan atau boleh juga membuat kalimat yang lain. Oke, sekarang kita lanjutkan ke pembelajaran 5. Tahap-tahap wawancara. Supaya wawancara berjalan dengan baik, maka perlu memerhatikan tahapan sebelum wawancara. Tahap-tahap sebelum melakukan wawancara yaitu sebagai berikut. 1. Menentukan topik wawancara. 2. Menentukan narasumber yang disesuaikan dengan topik wawancara. 3. Mengetahui identitas narasumber secara umum. 4. Menghubungi atau menginformasi narasumber yang akan diwawancarai. 5. Membuat garis besar atau daftar pertanyaan. 6. Mempelajari masalah yang berkaitan dengan topik wawancara. 7.
mempersiapkan alat bantu untuk mencatat hasil wawancara. Nah, ini tahap-tahap yang harus kita lakukan sebelum melakukan wawancara. Ya. Sekarang kita langsung ke bagian yang B. Susunlah kata-kata acak ini menjadi kalimat yang benar. Dimulai dari kata yang bercetak tebal. Oke, nomor 1, perhatikan. Kalian boleh menulis lagi di sini kalimatnya, boleh juga memberi nomor di atas setiap kata secara urut, ya. Nomor 1, mencari informasi dengan wawancara. 2, membuat janji dengan narasumber secara sopan. Nomor 3, menulis daftar pertanyaan dengan efektif. Nomor 4, tanaman harus dirawat dengan baik. Ini ada yang salah ya, kata obatnya kita hilangkan. Oh, maaf anak-anak. Maaf ya, Puranem ulang ya. Tanaman obat harus dirawat dengan baik. Ini maksudnya adalah tanaman obat-obatan yang bisa kita pakai untuk mengobati penyakit, ya. Tanaman obat harus dirawat dengan baik. Nomor 5, tanaman obat bermanfaat bagi kesehatan. Oke, sudah ya. Sekarang bagian yang bawah. Bagaimana kalimat pembuka yang baik ketika wawancara? Nah, kita tuliskan satu saja di sini. Contoh kalimat yang baik ketika kita akan melakukan wawancara. Selamat pagi Pak, saya ingin mewawancarai Bapak tentang hasil panen tahun ini. Apakah Bapak berkenan? Nah, ini misalnya kita mau mewawancarai seorang petani. Boleh juga kalian membuat kalimat yang lain, silahkan ya. Yang penting untuk membuka sebuah wawancara harus dengan kalimat yang baik dan sopan seperti ini. Oke. Kita lanjutkan ya. Sekarang muatan PPKN. Ada sebuah teks di sini. Kita baca dulu. Judulnya adalah berbagi tugas di rumah. Minggu pagi semua anggota keluarga Mita berkumpul. Mereka berencana untuk menanam tanaman obat di kebun samping rumah. Mereka menyiapkan alat yang dibutuhkan untuk menanam tanaman obat. Ayah bertugas menggali tanah untuk penanaman. Mita bertugas memasukkan bibit tanaman. Ibu bertugas untuk menyiram tanaman. Semua anggota keluarga saling bekerja sama agar kegiatan cepat selesai. Mereka bertanggung jawab atas kewajibannya masing-masing. Nah, ini ya kegiatan yang dilakukan oleh keluarga Mita. Sekarang kita akan mencentang bagian yang sesuai dengan kewajiban masing-masing anggota keluarga. Yang pertama, memasak makanan adalah kewajiban ibu. Merapikan tempat tidur adalah kewajiban anak. Mencari nafkah adalah kewajiban ayah. Mengurus rumah tangga adalah kewajiban ibu. Belajar dengan tekun adalah kewajiban anak. Sekarang kalian amati kedua gambar ini. Gambar manakah yang menunjukkan kewajiban anak? Gambar yang menunjukkan kewajiban anak adalah gambar yang
B. Ini membantu orang tua. Gambar manakah yang menunjukkan hak anak? Nah, yang menunjukkan hak anak adalah gambar A. Ini anak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Apa dampak gambar A dan gambar B pada kehidupan anak? Nah, kalau anak mendapatkan kasih sayang, mendapatkan haknya, dan juga anak itu melakukan kewajibannya dengan baik, maka hidup akan terasa damai. Oke anak-anak, sekarang kita akan memberi tanda centang pada kegiatan yang merupakan kewajiban anak. Ya. Yang termasuk kewajiban anak adalah menghormati orang tua, merapikan kamar sendiri, dan belajar. Sementara kalau ini diberi makan dan diantar ke sekolah adalah hak anak. Oke, sekarang kita akan belajar matematika. Masih sama seperti yang kemarin, penjumlahan menggunakan garis bilangan. Perhatikan contoh ini. Mita mengukur daun di halaman rumahnya. Mita mengambil 2 helai daun, kemudian mengukurnya dengan garis bilangan. Panjang daun pertama adalah, ini ya kalian lihat, dari 0 sampai 2, berarti panjangnya adalah 2. Kemudian panjang daun yang kedua, kalian lihat ini ujungnya dari 2 sampai 7. Kita hitung berapa kali lompatan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Panjang daun kedua adalah 5. Jadi kalau kita jumlahkan 2 ditambah 5 sama dengan 7. Ini kalian lihat dari ujung daun yang kedua. Ya, 7. Oke. Sekarang halaman 108. Perhatikan pernyataan berikut. Panjang sebuah pisang 3 cm. Panjang pisang berikutnya 7 cm. Berapakah panjang kedua pisang tersebut? Buatlah garis bilangan untuk menyelesaikannya. Nah, pertama untuk mengerjakan soal ini kita buat garis bilangannya dulu anak-anak ya. Seperti ini. Jaraknya harus sama untuk setiap angkanya. Kemudian baru kita tentukan ya. Yang pertama, panjang sebuah pisang 3 cm. Jadi, kita bisa membuat garis lengkung seperti ini. Ini 3 cm. Maaf ya, Brandon ulangi. Mulai dari 0 sampai dengan 3. Nah, seperti ini. Ya, kemudian panjang pisang berikutnya 7 cm. Mulai dari angka 3 ini kita lompat 7 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti sampai angka 10. Nah, seperti ini. Ya. Jadi, kalau kita menyelesaikan ini 3 ditambah 7 sama dengan 10. Nah, seperti ini contohnya anak-anak ya. Mengerjakan soal penjumlahan dengan menggunakan garis bilangan. Oke, sudah paham ya? Nah, untuk tugas kalian, tugas matematika KD 4.2 adalah ini. Buatlah garis bilangan untuk menyelesaikan penjumlahan berikut nomor 1 sampai 5 seperti yang tadi Buranum contohkan. Jadi kalian beri tanda lengkung pada garis bilangannya. Oke, ini ya anak-anak ya tugasnya. Kalau yang ini masih sama seperti yang kemarin anak-anak ya. Nanti anak-anak bisa
melengkapi sendiri, ini sesuai dengan urutannya. Oke anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. Silakan anak-anak setelah ini mengerjakan tugas ini, difoto dan dikirimkan ke classroom. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Tetap semangat belajar di rumah. Jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.